banyaknya paham dan aliran sesat, komunis, Zionis, ateis, liberal, sekuler, LGBT, nasionalisme, kemudian paham-paham yang memang ingin menyingkirkan syariat Islam dari kehidupan, betul-betul tanpa ada penghalang. Bapak Ibu sekalian, di zaman Sultan Turki Utsmani Abdul Hamid Tsani, dulu ada seorang kolumnis Britania Inggris yang bikin karikatur gambar seekor ayam jantan dikelilingi 9 ekor ayam betina. Lalu di bawahnya dikasih komentar, hada Muhammad wa azwajuhu, ini Muhammad dan gundik-gundiknya. Poster yang seperti ini sampai ke tangan Khalifah Abdul Hamid Tsani. Maka Abdul Hamid Tsani waktu itu dalam kondisi yang sangat lemah di segala bidang. Utangnya numpuk, militernya lemah, kemudian politik lokalnya, internalnya juga sedang kocar-kacir, tetapi khilafah masih tegak. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Dia kirim surat kepada pemerintah Britania supaya menangkap dan mengeksekusi penista agama ini. Ya, maka akhirnya pemerintah ketakutan. Sang penista tadi kemudian ditangkap dan dihukum karena Abdul Hamid Tsani bilang, kalau Anda tidak melakukan, saya akan interupsikan jihad global melawan pemerintah Inggris. Ternyata khalifah yang disebut sebagai sick man, si jantan yang lagi sakit, itu tetap punya suara yang didengar. Bisa dibayangkan ya? Ya, ini selemah-lemahnya kondisi khilafah pada masa itu. Tapi setelah runtuhnya Turki Utsmani, paham apa saja, mau menghina Nabi, menghina Quran, menghina Rasul, menghina umat Islam, nggak ada yang kemudian berani melawan. Charlie Hebdo bikin karikatur yang lebih gila daripada kolumnis Inggris tadi, tenang-tenang saja, ya. Di mana-mana orang pengen menghina Quran, menghina ini, bebas berkeliaran, gitu kan? Ya, inilah fase di mana kita hidup pada fase yang keempat, yaitu fitnah duhaima, fitnah kegelapan. Bapak Ibu sekalian, pada fitnah kegelapan ini, ya, bukan semata-mata kegelapan, tapi kita hidup dalam kombinasi gabungan 3 fitnah sekaligus. Coba bisa dibayangkan ya. Fitnah ahas ada nggak zaman sekarang? Banyak. Fitnah saro, gila-gilaan. Fitnah duhaima, apalagi paham apa saja silahkan, kecuali paham Islam yang benar, itu yang pasti akan dieliminir. Ya, di seluruh dunia demikian. Coba Allah. Nah, inilah prolog menuju datangnya sumber dari segala sumber fitnah, yaitu apa? Fitnatul Dajjal. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka para ulama, Dr. Al-Mubayyad misalnya menggambarkan fitnah Dajjal itu seperti uan. Uan Pak, ya, ujian akhir nasional. Jadi kalau kelas 1 ujiannya tuh kelas 1, kelas 2 ujiannya kelas 2, kelas 3 ujiannya kelas 3. Begitu nanti uan, materi kelas 1 sampai kelas 3 diujikan semua. Ya. Nah, Dajjal juga demikian. Ujian ini sudah berjalan pada umat Islam, ya. Kelas 1 fitnah ahlas, kelas 2 fitnah sarok, kelas 3 fitnah duhaima. Dan kita siap-siap untuk menghadapi semua fitnah tadi sebelum sang Dajjal ini keluar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita hidup di era yang keempat tadi ya, era Mulkan Jabariyah, raja diktator yang zalim dan kejam, yang memaksakan kehendak dan menindas rakyat di seluruh dunia. Secara umum kondisinya demikian. Nah, Rasul masih menjanjikan satu zaman lagi yang namanya fase khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah. Tapi yang menarik kata Nabi bahwa ciri daripada fitnah yang keempat, yaitu fitnah duhaimah, itu apa? Ya, wa idza qilan qada tamadat. Kalau ada yang mengatakan ini fitnah sudah mau selesai, ini khilafah udah mau tegak nih, ternyata nggak tegak-tegak, gitu kan? Ya, ada yang mengatakan demokrasi udah mau hancur, Amerika sudah mau ambruk. Saya nulis buku tentang kehancuran Amerika sejak 2007 Pak, sampai sekarang nggak hancur-hancur, gitu kan? Ya, iya. Wa idza qilan qada tamadat. Kalau ada yang mengatakan sudah mau berakhir, memanjat, nggak rampung-rampung, gitu, nggak tahu kapan ini akan berakhir, gitu kan? Ya. Ikhwan fillah. Jadi ini ya, ciri fitnah yang keempat, yang ketiga ini adalah wa idza qilan qada tamadat, yang dampaknya adalah yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir. Orang Jawa bilang pagi dele sore tempe. Cepat sekali berubahnya.
ya, pagi ke masjid, siang ke gereja, nanti malam ke wihara, kan begitu. Tergantung tanggal berapa Pak. Ya, kalau 2 Desember, 25 Desember ya di gereja, gitu kan. Nanti pas lagi acara apa, tergantung tanggal berapa, berubah iman dan statusnya. Waliyahbillah, ada sampai seorang syekh mengatakan, saya belum pernah melihat fenomena masyarakat atau umat manusia yang menjual agama lebih brutal daripada zaman sekarang. Di zaman Nabi sudah ada orang menjual agama, di zaman Muhammad Rasulullah sudah ada orang menjual agama, tapi belum pernah ada fenomena orang menjual agama yang lebih brutal dari zaman sekarang. Apa aja dijual, yang penting dapat dunia. Inilah yang mengerikan kondisi pada fitnah yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, ya, saya bicara begini bukan karena urusan ngepasi pilkada, di mana-mana saya juga bicara begini Pak, ya. Jadi memang inilah zaman di mana hari ini kita hidup. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kita hidup di era Mulkan Jabariyah. Apa tanda-tandanya? Satu, puncak kemajuan dunia yang di-backup oleh kecanggihan teknologi. Dua, terwujudnya semua tanda-tanda kiamat kecil yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Hampir semua tanda kiamat kecil sudah terjadi. Yang ketiga, sempurnanya seluruh fitnah kehidupan. Yang keempat, kita berada pada kelompok sosial yang tidak selaras dengan alam semesta dan menolak syariat pencipta. Ini yang nanti akan saya jelaskan. Yang kelima, berkembang pesatnya aliran dan pemikiran sesat yang merusak di segala bidang kehidupan, ateisme, komunisme, liberalisme dan sebagainya. Ya, kalau Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang fitnah Dajjal ada 3 yang paling utama. 1 materialisme, 2 ateisme, 3 zionisme. Ya, materialisme ketika digabung dengan ateisme jadilah komunis. Materialisme ketika digabung dengan sekularisme jadilah liberalis. Begitulah ya, gabungan daripada paham-paham sesat melahirkan kesesatan yang baru. Jamaah yang dimuliakan Allah, materialisme digabung dengan ekonomi liberal jadilah kapitalis, kan begitu ya. Nah, inilah zaman di mana kita hidup. Ada yang menarik dari catatan Ahmad Thompson ketika berbicara tentang kondisi kita. Apa kata beliau? Ada buku beliau yang ditulis dan sudah diterjemahkan, judulnya Sistem Dajjal. Judul aslinya adalah Dajjal Antikris. Beliau ini seorang mu'alaf asal London, banyak keliling Timur Tengah, dan ini termasuk di antara karya istimewa. Ya, walaupun kalau kita baca bukunya harus mengernyitkan dahi kita, karena memang berat sekali kajiannya, di samping settingannya yang kurang nyaman untuk dibaca. Ya, dalam satu kutipannya, saya mengambil satu potong yang menarik untuk kita renungkan. Kata beliau, ada 3 kelompok masyarakat sosial. Ya, yang pertama, masyarakat pedalaman yang hidupnya sederhana, hidup mereka selaras dengan alam, tapi sayang mereka tidak kenal syariat Allah Sang Pencipta. Masyarakat mana nih Pak? Primitif, masyarakat pedalaman, suku-suku Badui yang tidak tersentuh teknologi. Ya. Yang kedua, masyarakat Islam yang selaras dengan alam dan mengikuti syariat kenabian. Dia damai dengan alam dan alhamdulillah tunduk kepada Allah Sang Pencipta alam. Nah, yang paling fatal yang ketiga ini, masyarakat kafir yang tidak selaras dengan alam dan menolak syariat Sang Pencipta alam. Masyarakat yang pertama ini sudah perlahan menghilang seiring laju perkembangan teknologi dan informasi. Walaupun eksistensi mereka ada, tapi mayoritas kita nggak ada di sana. Ya, kita nggak ada yang hidup masih pakai koteka, kita nggak ada hidup yang kemudian masih tinggal di puncak-puncak pohon yang tingginya sampai puluhan meter, enggak. Ya, kita sudah hidup modern semacam ini. Nah, masyarakat ini masih kita saksikan kalau kita nonton film-film abad ke-15, ke-16, ya. Dimana kalau kita lihat tabiat mereka itu apa Pak? Mereka nggak rakus, mereka nggak tamak. Mereka seperti binatang yang qanaah, mau makan cari makan saat itu. Nggak ada mereka kemudian numpuk macam-macam. Ya, bangun rumah gotong royong, sekolah gratis, gitu kan? Karena memang yang diajarin berburu, bikin anyaman kan begitu. Ya, kemudian mereka ini nggak tamak, nggak pernah merusak hutan, bahkan mereka betul-betul melindungi kelestarian alam. Nggak ada yang kemudian melakukan penambangan liar, pembalakan, itu nggak ada. Ya, mereka bahkan bisa hidup dengan binatang buas. Begitu selarasnya mereka dengan alam, tapi sayang mereka nggak kenal Allah. Kira-kira di akhirat gimana nasibnya Pak? Nah, ini ada pembahasan sendiri yang tidak kita bahas sekarang. Ya, yang kedua,
inilah masyarakat yang paling ideal terjadi pada generasi terbaik umat Islam, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka bisa selaras fitrahnya dengan lingkungan, tapi pada saat yang sama menjadikan keselarasannya dengan alam semesta dalam bingkai ibadah. Jadi hidup mereka dalam Islam itu luar biasa, Pak. Rasulullah itu perhatian dengan alam semesta sangat luar biasa. Bagaimana Rasul mengancam seorang wanita yang mengurung seekor kucing dengan masuk neraka karena nggak dikasih makan, dan Rasul memberikan jaminan surga, kabar gembira surga pada wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Lihat marahnya Rasul melihat ada sahabat yang memisahkan seekor burung dari anaknya. Lihat bagaimana Rasul marah ketika ada sahabat yang membakar sarang semut. Lihat bagaimana Rasulullah mengancam man qata'a sidrotan sawwabahu ra'sahu fi nar jahannam. Siapa yang menebang satu batang pohon tanpa alasan yang benar, Allah celupkan kepalanya dalam neraka jahanam. Terus pelaku illegal logging itu dosanya kayak apa, Pak? Satu batang pohon saja masuk neraka jahanam. Ya. Lihat sabda Nabi ketika pulang dari perang Hunain, dari perang Tabuk, melewati bukit Uhud. Lalu kata Nabi apa? Hada jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung Uhud, kami mencintai dia, dia pun mencintai kami. Jadi dalam Islam nggak ada penaklukan, Pak. Naik gunung Cermek, tancepin bendera, kami berhasil menaklukkan. Nggak ada dalam Islam begituan. Ya, Allah sudah menundukkan alam semesta ini kepada manusia. Lihat bagaimana Uqbah bin Nafi menaklukkan hutan keluar. Enggak kemudian menebang hutan, membunuh binatang buas. Uqbah cukup berpidato di hadapan binatang. Dia mengatakan, wahai seluruh penghuni hutan, kami adalah sahabat Nabi, Nabi kami dan Nabi kalian karena dia diutus kepada seluruh alam. Kami ingin menetap di sini. Dengan nama Allah kami minta kalian pergi meninggalkan tempat ini. Itu binatang, gajah, harimau, serigala, ular, monggo mempersilahkan kepada para sahabat untuk tinggal di sana. Ya, lihat bagaimana ketika Sa'ad bin Abu Waqqas ya pengen menyeberangi danau, itu kemudian bisa berjalan di atas air. Ada seorang tabi'in yang ketika sholat malam di tengah hutan didekati oleh seekor singa. Dia betul-betul bertahan, tidak berpindah tempatnya. Ketika singa itu sudah mendekat di depan wajahnya, dia hanya mengatakan, apakah engkau tega akan memakan seorang hamba yang sedang beribadah kepada Tuhannya, Tuhan yang menciptakan kamu juga. Itu harimau diem, hidup, balik kanan, pulang. Tapi ini jangan dipraktekan, Pak, ya. Ini kita bukan hidup di zaman yang kayak begini masalahnya, ya, yang tidak selaras dengan alam. Ya, Rasulullah SAW pohon bisa nangis, biawak itu bisa memberikan kesaksian. Alam betul-betul damai, dan pada saat yang sama mereka dibukakan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengambil seperlunya. Ini ya. Nah, yang repot ini masyarakat yang ketiga. Inilah masyarakat yang paling mendominasi dunia hari ini, masyarakat yang bermusuhan dengan alam semesta dengan beragam aktivitas eksploitasi alam dan manusianya secara liar. Niatnya eksplorasi, tapi prakteknya eksploitasi. Itu baru ya. Di mana semua itu dilakukan bukan untuk mencukupi kehidupan, tapi untuk memenuhi nafsu perut dan bawah perut mereka dalam rangka menentang syariat Allah Sang Pencipta. Inilah masyarakat kafir yang kehidupan mereka tunduk di bawah kendali iblis melalui sistem dajjal dan kaki tangannya. Nanti sore kita akan berbicara insya Allah di masjid Istiqomah ya. Ya, di Kelapa Gading kita bicara tentang misteri dajjal akhir zaman, ya. Bagaimana sistem dajjal ini mencengkeram. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah era di mana kita hidup. Ya. Jadi begini, Pak. Pada sistem masyarakat yang ketiga ini nggak selaras dengan alam. Bayangkan, gunung dikepras jadi danau, laut dikurung, itu kan? Ini kan kebolak-balik, begitu ya? Ya, hutan digundulin, ya. Kalau di Jakarta, cermek yang kecut dimanisin, gitu ya. Ini kebolak-balik semuanya sebenarnya, ya. Coba kalau kita nanam sayur, Pak, ya, kita nanam sayur, sawi, milih mana? Yang daunnya kecil bolong-bolong atau yang lebar seger nggak ada bolongannya, Pak? Pilih yang mana kita, Pak? Yang benar, ya. Kita senang yang daunnya lebar, mulus, nggak ada bolongannya. Padahal daunnya kecil yang banyak lubang itu yang disukai ulat. Ulat itu fitrahnya masih bersih, nggak kenal radiasi, nggak kenal dengan zat racun.
makanya dia nggak mau makan yang ada racunnya. Tapi kita doyan sekali dengan yang kena pestisida, gitu kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, lihat petani pada saat mereka nanam padi, nyemprot pestisidanya itu pakai masker, gitu. Lah kita yang makan nggak pakai masker, ya. Ini kebolak-balik semuanya nih, ya. Jadi yang kita konsumsi lahir batin ini racun semuanya sebetulnya, tapi kita nggak bisa menghindar, ya. Saya yakin bapak-bapak itu kan pernah masuk pabrik saus tuh, kayak apa proses produksinya, tapi tetap aja makan mie ayam nggak pakai saus nggak enak, gitu ya. Kita sudah tahu yang namanya gula itu menimbulkan penyakit gula, tapi kalau tanpa gula itu gimana rasanya, ya? Bapak Ibu sekalian, bukan cuma makanan, bukan cuma minuman, tapi yang namanya proses menentang alam semesta, menentang Allah Sang Pencipta. Inilah karakter masyarakat dunia yang ketiga, ya, dimana itu disistem oleh tangan gaib yang mengendalikan, yang kita sebut dengan sistem Dajjal tadi. Ada invisible hand yang mengendalikan. Kita nggak tahu kenapa kita bisa jadi begini, ya. Nah, inilah masyarakat yang digambarkan, di mana kita hidup era yang tanpa sadar menyeret kaum muslimin masuk dalam pusaran permainan mereka untuk selanjutnya mustahil bisa keluar darinya. Pola hidup masyarakat kelas ini telah menjadi sesuatu yang sistemik, berlaku secara global, menjangkau seluruh bidang kehidupan manusia, politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pemikiran, peradaban, semua dalam kendali sistem ini. Saya ingin ambil contoh bagaimana rusaknya pada sistem masyarakat ketiga dalam satu bidang ekonomi misalnya. Kita lihat Pak ya, pada masyarakat pedalaman, hidup mereka adil, makmur, damai. Pekerjaan para orang tua dan anak remajanya itu nganyam bambu yang dipetik dari hutan seberang. Bambu diambil secukupnya, dibawa pulang, dianyam, jadi sumbul, jadi topi, jadi cikra, jadi berbagai macam perlengkapan kebutuhan rumah tangga yang setelah jadi dijual ke pasar, ya, dapat uang dipakai buat beli makanan, buat beli beras. Kira-kira begitu gambarannya. Nanti kalau ada tetangganya yang sakit atau meninggal dunia, mereka takziah, mereka ikut nyumbang. Kalau ada rumah tetangganya ambruk, mereka gotong royong, ya, sambil nganyam bambu, sambil ngajari ngaji anaknya, sambil nganyam bambu, sambil mendidik istrinya. Ini masyarakat yang damai. Mereka nggak pernah terjerat dengan utang, karena kehidupan mereka betul-betul dicukupkan dengan sifat qanaah. Tiba-tiba Pak, masyarakat yang damai, adil, makmur kayak begini, kedatangan kapitalis berkantong tebal dengan investasi tanpa batas, bikin pabrik berbasis plastik yang memproduksi aneka macam kebutuhan rumah tangga. Dari mulai gayung, piring, centong, cikra, semuanya berbasis plastik. Mereknya macam-macam, ya. Yang harganya lebih murah, modelnya lebih variatif, daya tahannya lebih lama. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggusur sumber ekonomi masyarakat setempat? Berapa lama Pak? Nggak lama. Akhirnya masyarakat nggak bisa bersaing melawan kapitalis yang masuk. Pilihannya apa? Pabrik ngasih pengumuman dibutuhkan 10.000 karyawan. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya meninggalkan pekerjaan warisan nenek moyangnya, lalu berubah menjadi karyawan pabrik. Gaji yang mereka terima tiap bulan cukup nggak Pak? Sebetulnya cukup, tetapi kapitalis tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengiklankan aneka macam barang yang sebetulnya bukan kebutuhan, tapi karena diiklankan masif siang malam, akhirnya dianggap sebagai kebutuhan. Gadis-gadis kampung yang menghaluskan kaki dengan batu apung sudah nggak ada lagi. Mereka sudah ganti dengan produk. Nah, silahkan sebutkan namanya, ya. Anak-anak muda nggak mau lagi kemudian cuci muka pakai apa, harus pakai Garnier, harus pakai Biore, harus pakai macam-macam. Yang akhirnya pendapatan orang tua sudah nggak cukup. Bapak bilang sama istrinya, Bu, ini kayaknya kebutuhan kita makin banyak. Ibu ikut kerja juga deh. Ini pabrik butuh karyawati. Suami istri akhirnya kerja berangkat pagi pulang malam. Anak gimana? Rewel di rumah. Udah deh, anak daripada rewel beliin laptop, beliin TV, beliin ini, beliin itu. Ya, dan duitnya nggak ada, utang dulu juga nggak apa-apa kok, gitu ya. Akhirnya lihat itu, yang tadinya hidupnya damai, adil, makmur, kapitalis masuk datang merusak. Sempet nggak kira-kira bapak tadi ngajarin ngaji anaknya Pak? Sudah nggak punya waktu. Ibunya pulang kerja sama-sama capek, sama-sama ngomel, sama-sama marah. Anak makin berandal, anak makin brutal. Nggak ada pendidik agama, nggak ada yang mendekati mereka.
Fenomena terbesar masyarakat kota ketika anak-anaknya tidak diasuh oleh orang tuanya, tapi diasuh oleh kotak ajaib. Di dalamnya ajaib-ajaib itu bentuknya kotak semua Pak. HP, laptop, TV, kulkas, mesin cuci, nggak ada yang bundar gitu ya. Rata-rata kotak semuanya, ya. Maka ini kotak ajaib, ya. Jamaah yang dimana Allah, fenomena yang semacam ini cukup mengkhawatirkan. Ketika masyarakat kemudian rusak, itu baru dari sisi ekonomi Pak. Ya, saya tambahin satu contoh lagi dalam bidang farmasi dan kedokteran. Dulu, mohon maaf kalau di sini ada Pak Dokter, yang mudah-mudahan yang di sini ada dokter yang soleh dan baik, ya. Jadi begini, kedokteran pada masa salaf, pada masa generasi yang kedua tadi, mereka betul-betul berniat untuk mengobati pasien dan menjadikan pengobatan sebagai ladang amal mereka. Tugas dokter pada masa itu dua, satu mengobati pasien, yang kedua adalah mengajari pasien bagaimana kalau penyakitnya kambuh lagi. Tapi fenomena dokter pada generasi yang ketiga kayak apa Pak? Dokter gimana tugasnya? Ya, dia bilang sama pasien, pokoknya nih obat diminum, ya. Entar kalau 4 hari nggak sembuh balik lagi ke sini. Pada masyarakat yang ketiga, dunia farmasi telah melahirkan para profesionalisme yang hidup mereka tergantung dengan suplai pasien. Maka suplai pasien harus dipertahankan. Di mana suplai pasien ini penyakit harus ada, maka virus dibuat, antivirus kemudian dijual. Itu yang terjadi pada masa kapitalis. Ini sistem dajjal, ya. Tapi kita nggak bisa menghindar, mau gimana lagi, ya? Karena sistemik sifatnya, masuk proses, masuk sistem, kita nggak bisa menghindar. Ya, nanti ada dokter yang menggratiskan obatnya buat pasien, dibully sama dokter yang lain. Coba aja, ya. Coba bikin rumah sakit bersalin, operasi sesar 200.000, ya. Diomelin itu, ya. Ini matiin pasaran namanya, gitu kan, ya. Beginilah dalam sistem masyarakat dajjal. Banyak lagi. Ini Ahmad Thompson memberikan contoh yang panjang sekali di semua bidang kehidupan. Bapak Ibu sekalian, inilah zaman yang oleh Nabi disebut zaman fitnah. Zaman yang semua sistem kenabian telah dijungkir balikan, norma dan nilai kebenaran dirusak tanpa ada yang tersisa. Sangat berat hidup di era ini, era dajjal, di mana seluruh masyarakat sudah buta semuanya. Karena semua masyarakat sudah buta, hanya si mata satu saja yang berhak menjadi raja. Bapak Ibu sekalian, ini ya zaman di mana kita hidup. Sangat mengerikan kondisinya. Tapi inilah realita yang sedang kita hadapi. Zaman fitnah, ya. Sehingga kemudian pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Ya, realitas sudah kayak gini, bagaimana bisa hidup mulia? Pemimpin sejatinya ada 2 syarat untuk meraih kemuliaan. Yang pertama adalah sultoh, yang kedua adalah al-quwah. Ya, apa itu sultoh? Kekuasaan. Yang saya maksud kekuasaan itu bukan jadi lurah, jadi camat, jadi ini, jadi walaupun itu bagian daripada kekuasaan. Tapi sultoh yang dimaksud adalah kemampuan membebaskan diri kita dari segala bentuk ikatan, tekanan, dan paksaan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tukang beca akan memiliki sultoh kalau tidak ada yang berhak memaksa dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya seorang dengan pangkat setinggi apapun statusnya budak kalau di atasnya adalah perintah yang membuat dia melepas agamanya. Inilah sultoh yang hari ini harus kita tanamkan kepada kaum muslimin, bahwa la izzata illa lillah, tidak ada kemuliaan kecuali hanya dari Allah. Seorang petani miskin di pelosok kampung, dia punya izzah kalau dia memiliki sultoh, nggak ada yang berhak membeli akidah dia dengan berapapun harganya. Inilah yang namanya sultoh. Walaupun profesinya hanya guru ngaji biasa, walaupun profesinya hanya karyawan biasa, dia punya sultoh, dia punya kekuasaan mengendalikan dirinya. Sebaliknya, walaupun jabatannya tinggi, dia statusnya budak, dia statusnya kacung, dia hanya jongos kalau dia sebenarnya hanya mengikuti kemauan tuan besarnya yang itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, kita akan memiliki izzah kalau kita memiliki al-quwah, kekuatan. Dan ada 5 jenis kekuatan yang harus dimiliki umat Islam. Satu, quwwatul aqidah wal iman. Ya. Quwwatul aqidah wal iman, inilah kekuatan yang, wah, ini saya harus berkomentar kayaknya gitu. Ya. Ya. Saya belok dikit Pak ya, mumpung ada ini buah begitu ya. Kembali ke zaman fitnah. Suatu hari saya pulang
dalam kajian diantar oleh supir yang bekerja ekspor impor. Dia cerita, Ustaz, 3 tahun saya bekerja, saya ngerti betul. Kita kalau mau ekspor itu buah-buahan yang terbaik, ya, yang kita mungkin nggak sanggup beli. Tapi kalau kita mengimpor dari luar, itu yang di sana sudah nggak mau dimakan. Saya tanya sama si panitia tadi, ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor barang-barang dari luar? 3 bulan baru sampai ke Indonesia. Masya Allah, 3 bulan. Buah yang kita tanam, jambu jatuh 2 hari busuk, Pak. Itu 3 bulan sampai ke Indonesia masih segar, kinis-kinis kayak begini. Berapa banyak racun yang ditanam dari mulai proses tanam, merawat, metik, packaging, paket sampai ke Indonesia, gitu ya. Ini zaman Vietnam memang, gitu ya. Jadi saya bilang, ya, panitia bisa nih saya bilang dia begitu. Karena ketika disuguhin saya bilang, saya mau cerita dulu ya, saya bilang begitu ya. Nggak jadi makan semua, Pak. Ya. Kan kita pengen hidup di zaman level kedua nih, tapi sekarang sedang dipaksa. Akhirnya ada jamaah yang nanya itu, Ustaz, saya ini pedagang buah, saya jualnya buah impor, terus gimana hukumnya, gitu kan? Ya. Karena kalau nggak jualan buah impor, mau jualan apa lagi, gitu kan? Jenguk orang sakit juga nggak keren, masa yang dibawa cuma pisang, salak, gitu kan? Ya. Yang keren ya kayak begini, gitu kan? Jeruk pongkan, ya, anggur New Zealand, apel Swedia, apel, begitulah ya. Ini memang zaman fitnah, ya. Makanya saya kadang-kadang bilang, kayaknya ini mudah-mudahan bukan fitnah ya. Doa kita waktu makan beginian itu nggak cukup pakai Bismillah, tapi perlu ditambah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Karena racun semua yang kita makan, itu kan sudah nggak asli begitu. Ya mohon maaf panitia Ustaz, begitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti baca doa yang agak kenceng gitu ya, supaya nggak kena racun begitu ya. Kita ingin menjaga tubuh kita dari nggak bisa menghindar, Pak. Makanya perlu disuplai dengan suplai doa maupun suplai ikhtiar. Baik, kita lanjutkan sedikit, balik lagi kepada sumber kekuatan yang kedua, satu kekuatan akidah. Kalau nggak punya akidah, lihat begitu mudah agama dijual. Yang kedua, setelah akidah kita kuat, ibadah. Kenapa ibadah ini perlu kita perkuat? Ibadah, itu seperti senjata yang dipegang oleh tentara. Ada TNI, aku bisa lihat bagaimana TNI ketika berperang. Ada AK-47-nya, ada ransel yang beratnya 25-30 kilo, ada helm baja yang anti peluru, ada rompi yang juga mungkin tidak kena peluru, ada sepatu laras. Itu kalau bobotnya ditimbang bisa 40-50 kilo itu satu orang. Bobot mati yang dibawanya. Berat nggak kira-kira Pak kayak gitu, Pak? Berat banget. Ketika tasnya dicopot, enak nggak kira-kira? Aduh enak banget. Helmnya dilepas, aduh seger banget. Kemudian senjatanya digeretakin, enak banget. Kalau ada TNI jalan-jalan pakai kaos oblong, celana kolor, sendal jepit, enak nggak kira-kira? Seger. Tapi kalau ada tentara yang kayak begini masuk hutan medan pertempuran, jangankan ketembak musuh, kepleset saja dia lecet-lecet. Artinya memang enak, nggak sholat malam pules tidur sampai pagi itu enak. Nggak sholat qobliyah, nggak sholat ba'diyah, nggak sholat jamaah, enak. Dagangan masih kita tungguin. Sholat jamaah setengah jam hilang 5 pelanggan, gitu kan? Ya. Memang enak, orang nggak ibadah, nggak baca Quran, nggak bisa ngatamin Quran tiap bulan itu enak. Tapi orang seperti ini kena ujian sedikit saja, dia begitu mudah untuk menjual agamanya. Maka ibadah ini ada sumber kekuatan kita. Jangan mengabaikan hal-hal yang sederhana tadi. Ini adalah senjata yang Allah berikan kepada orang beriman. Yang ketiga, kuatul akhlak. Ibadah sehebat apapun kalau akhlaknya rusak, Allah membencinya. Kenapa? Di akhirat dengan akhlak seseorang bisa nyampe kepada derajat orang yang berilmu, orang yang berjihad. Orang yang ilmunya tinggi, akhlaknya rendah, itu gak ada nilainya, Pak. Maka kalau kita perhatikan adab dan akhlak dalam Islam itu lebih diutamakan daripada ilmu. Sebab apa? Para salaf itu belajar akhlak dan adab 80%, sementara ilmunya 20%. Akhlak itu seperti tepung, ilmu seperti garam. Makanan kebanyakan garam kelihatannya pinter, tapi nyakitin Pak kalau ngomong, gitu kan? Karena nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ini ya, maka adab dan akhlak harus diutamakan daripada ilmu. Kekuatan yang keempat, kekuatan ilmu. Karena orang bodoh itu gampang ditipu, maka dia harus belajar setiap hari. Yang kelima, tidak bisa dipungkiri, uang merupakan kekuatan tersendiri, dan itu sudah terbukti pada pilkada tahun ini. Ya, bagaimana kekuatan uang bisa merubah segala-galanya. Ya.